Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang ketiga kalinya anak-anakku kita belajar bersama Bu Guru dalam pelajaran Al-Quran Hadis. Pagi hari ini kita akan memperdalam tentang surah Al-Ikhlas sebagai kelanjutan dari pelajaran minggu yang lalu. Tapi sebelumnya tetap kita awali dengan basmalah dan berdoa bersama-sama. Marilah saya hantarkan dari jauh, kita membaca basmalah dan berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. Cukup pada pelajaran yang lalu kita sudah melafalkan surah Al-Ikhlas, kemudian membacakan artinya, kemudian kalian juga sudah melaporkan kepada Bu Guru. Maka sekarang yang akan kita perdalam adalah isi dari surah Al-Ikhlas, dari terjemah surah Al-Ikhlas berupa kandungan surah Al-Ikhlas. Anak-anakku, ikhlas adalah kata yang mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilakukan. Ikhlas ialah mengerjakan suatu hal tanpa mengharapkan imbalan apapun dan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersikap ikhlas harus kita biasakan dalam melakukan segala sesuatu. Allah menyukai orang yang bersikap ikhlas dan meridhoi segala perbuatannya. Dalam melaksanakan berbagai macam pekerjaan, hendaknya kita niatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah hanya karena Allah, belajar hanya karena Allah, membantu orang tua juga hanya karena Allah. Tidak boleh karena Bu Guru menyuruh, tidak boleh karena orang tuanya takut marah. Maka semua kegiatan yang kita lakukan itu harus karena Allah. Seperti surah Al-Ikhlas itu bermakna ikhlas karena kata-kata Al-Ikhlas tidak ada di dalamnya. Itu contohnya. Tidak seperti surah-surah di dalam Al-Quran yang lainnya. Surah Al-Lahab itu ada kata-kata lahab di dalamnya. Surah Al-Falaq itu juga ada kata-kata falak di dalamnya. Kemudian surah An-Nas itu juga ada kata-kata An-Nas di dalamnya. Maka surah Al-Ikhlas ini tidak terdapat kata ikhlas di dalamnya karena memang kita dididik oleh Allah untuk tidak menyebut-nyebut sesuatu yang mengurangi keikhlasan. Artinya ikhlas itu sesuatu yang tidak pernah kita sebut. Seperti ketika kita membuang air besar, itu kita tidak pernah menyebutnya, tidak pernah tahu apa bentuk dan isinya, tidak pernah mengulang dengan menyampaikan kepada temannya, tidak pernah pula kita mengungkit-ungkit yang sudah kita buang. Itulah ikhlas. Penae ya seperti itu. Ikhlas juga seperti itu, seperti kita buang air besar tidak mengharap kembali. Itulah anak-anakku kriteria atau kategori ikhlas. Nah, di dalam surah Al-Ikhlas pada ayat pertama itu mengandung makna bahwa kita harus mengesakan Allah, ya, mengesakan Allah. Kemudian yang kedua, Allah itu tempat meminta. Allah itu tempat meminta. Kita tidak boleh meminta kepada selain Allah. Kemudian kandungan yang ketiga bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Kandungan ayat yang keempat dalam surah Al-Ikhlas adalah tidak ada yang serupa dengan Dia. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Maka kita harus
tahu kandungan surah Al-Ikhlas dan harus percaya dengan mengesahkan Allah, tidak boleh menduakan Allah. Anak-anakku yang sangat saya cintai, itulah salah satu dari surah Al-Quran yang menunjukkan kepada kita bahwa kita itu harus ikhlas di dalam hidup kita sehari-hari. Kita ikhlas mengesahkan Allah, kita ikhlas bahwa Allah itu tempat meminta, dan kita itu juga harus ikhlas bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Yang saya ulang yang terakhir, untuk kandungan surah Al-Ikhlas yang keempat adalah Allah itu tidak ada yang serupa dengan Dia. Tugas untuk kalian adalah tulislah kandungan surah Al-Ikhlas. Tulislah 4 kandungan surah Al-Ikhlas. Selanjutnya baca, rekam, dan laporkan kepada Bu Guru. Baca, rekam, dan laporkan kepada Bu Guru ilmu tentang kandungan surah Al-Ikhlas yang jumlahnya ada 4. Demikian anak-anak untuk pelajaran Al-Quran Hadis surah Al-Ikhlas, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi